Baiklah, kajian hari ini kita mengawali ya sekali lagi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita membaca Al-Quran Bunur Ilmiah ya. Ya betul Pak Ustadz. Ya Bunur Ilmiah, monggo silakan surat Az-Zumar ayat 45 sampai ayat yang ke-48. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Az-Zumar 39 ayat 45 sampai dengan 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Terjemahan Quran Surat Az-Zumar ayat 45 sampai dengan 48. Katakanlah, ya Allah, astagfirullahaladzim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Ayatnya 45, 45. Ayat 45, bukan 46. 45. Oh, belum terbaca berarti Ustadz. Ayatnya sudah tadi. Tadi belum. Tadi belum terbaca Pak Ustadz. Oh, belum iya. terbaca Ustadz. Nggih. Ya enggak apa-apa, terjemahnya aja, Bu. Nggih, mohon maaf Ustadz. Nggih. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.
Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah membacanya sudah hampir tidak ada kesalahan ya, dan sudah benar membacanya, panjang pendeknya ya, kemudian makhrajnya juga benar ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memperbaiki, jangan merasa puas dengan yang sudah ada. Terus kita belajar, kalau pagi hari ikut taksin aja. Nanti diajak teman-teman ikut taksin. Jadi di Asyifa ini kelebihannya itu ada taksinnya itu yang menarik. Kemudian kalau nggak ada taksin, ada kasagi lagi, kajian sangat pagi. Itu yang menjadi menarik juga. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, datang aja pagi, paling enak. Ya, karena kalau siang-siang nanti akan segera pergi. Ada pergi ke kantor, kemana, datang aja pagi. Ya. Karena sekarang itu subuhnya itu jam 4 lebih 06, ya, 6 menit itu sudah masuk waktu subuh. Jadi sudah siang sekali, agaknya waktu subuh ini. Oleh karena itulah dimulai kajian pagi. Setelah itu kalau ada kultum ya ada kultum. Kalau tidak ada kultum saya teruskan ya dengan mungkin ayat-ayat, hadis-hadis atau hikmah-hikmah yang ada. Insya Allah ya, kalau kita ada taksidnya itu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita itu butuh sekali untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Mudah-mudahan terus belajar karena Al-Quran bukanlah Quran yang dibaca. Tentu ada aturannya kapan harus berhenti, kapan harus dibaca tebal dan tipis, dan seterusnya. Ya, itu ada aturan sendiri. Tidak ada kitab yang diatur membacanya. Harus berhenti, tidak boleh berhenti. Ya. Kemudian ini cara mengulanginya bagaimana? Tidak ada selain Al-Quran. Al-Quran memang firman Allah, ya, itu akan mempunyai dampak yang lain. Baiklah, langsung aja saya tidak akan menerangkan tafsirnya itu sementara, nanti akan saya terangkan tafsir untuk berikutnya. Kemarin tidak sempat kita membahas ini. Ya. Derajat orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah meninggalkan makan, minum, dan persetubuhan. Ya. Itu adalah puasanya orang awam, orang yang biasa. Ya. Kemudian puasa yang kedua tingkatannya adalah meninggalkan makan, meninggalkan makan dan minum serta syahwat karena Allah. Jadi sudah mulai mengenal. Dia melakukan itu dikerjakan karena Allah dengan mengharapkan ampunan dari Allah serta surga, ya, serta surga yang dijanjikan oleh Allah atau terhindar dari siksa neraka. Jadi lebih cakupannya lebih luas. Ya. Dan ini, ya, yang kedua inilah puasa kita yang akan kita kerjakan mestinya kedua ini. Ya. Sedangkan yang tingkat tertinggi adalah meninggalkan makan minum ya dan syahwat ya, bahkan menahan hati dari segala yang selain Allah. Jadi senyampang atau selama berpuasa ini dia senantiasa mengingat karunia Allah, mengingat akhirat, mengingat betapa dahsyatnya siksa kubur ini, dan dia selalu khawatir apakah amal-amalnya diterima atau tidak. Maka tidak sempat memikirkan makan, minum, atau apa saja. Jadi berzikir kepada Allah di samping berpuasa. Ini adalah puasanya, puasa yang tingkat tinggi, yaitu puasanya para nabi, dan para ahli makrifat, para muqarrabin. Ya. Sedangkan puasa kita adalah puasa yang biasa-biasa saja. Tadi yang kedua. Jadi bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu orang yang mu'alaf, ya, yang baru masuk Islam, itu puasanya adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak bersetubuh. Ya, kalau itu dilakukan batal puasanya. Ya, sebenarnya semua itu tidak, tapi ada tambahan yang lain. Itu dikerjakan karena Allah, karena taat kepada Allah, ingin menggapai ridho Allah, ya, surganya Allah, dan mohon supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi mereka masih seperti itu. Dan itu memang yang dikehendaki dalam syariat kita ini. Nah, orang-orang yang ahli
ya, yang khusus ini, yang ahli makrifat ini, orang yang khusus ini sudah mengatakan begini, barang siapa yang tergerak di siang hari untuk mengurusi dan mengatur makanan berbuka, dituliskanlah satu kesalahan baginya. Dia mikirnya gitu sudah, ya. Karena demikian itu tanda kurang kepercayaan atau keyakinannya kepada Allah dan kurang ketergantungannya kepada Allah terhadap apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi mikirkan buko, mikirnya makan apa nanti sore, yang ya itu yang ada apa, itu sudah dianggap batal puasa ya bagi orang yang ahli makrifat itu. Jadi karena apa? Karena mestinya mereka itu yang dipikirkan cuman masalah bagaimana ya kedahsyatan alam kubur, pertanyaan munkar nakir, baca Al-Quran terus di kandungan ini. Tentunya mereka yang biasa seperti itu adalah hanya martabatnya para nabi, para solihin, para sedekhin, ya, ahli-ahli makrifat ini, ya. Nah, kalau kita puasanya seperti sabda Nabi, Pak Tama mempunyai buku fikih sunnah jilid 3, Pak Tama. Said Sabiq. Jilid 3 ada Ustaz. Said Sabiq. Said Sabiq ya. Ya. Ada Ustaz. Ya. Jadi kita baca keutamaannya saja, keutamaan puasa, ya. Aduh, Ya, keutamaan puasa dulu. Halaman 161, Pak Tama. Terjemahannya aja. Kalau kontennya apa, Ustaz? Puasa Ramadan ya? Puasa saja, puasa dulu, belum puasa Ramadan. Oh, puasa. Ini kalau kontennya puasa, keutamanya ya. Ini ya, keutamaannya ya. Saya 161 saya. Ya, 161 betul. Ya, bismillah. Puasa. Pada umumnya siam atau berpuasa itu berarti menahan. Firman Allah SWT dalam surat Maryam ya, pada ayat ke-26 yang artinya, aku bernadar kepada Tuhan yang Maha Pengasih akan berpuasa. Maksudnya ialah menahan diri dari berbicara. Sedang yang dimaksud dengan istilah ialah menahan diri segala apa yang membatalkan puasa semenjak fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat. Ya, jadi puasanya tadi sudah. Inilah puasa yang kita kerjakan ini, puasa yang tingkatnya lah puasa khusus, bukan puasanya awam. Ya, puasa yang khusus, jadi puasa yang niatnya karena Allah harus disertai niat. Ya, semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan bersenggama, serta disertai niatnya semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Keutamaannya Pak, Saman baca. Keutamaannya diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, semua amalan manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa. Maka itu adalah untukku dan aku akan memberinya ganjaran. Ya. Footnote-nya Pak? Maksudnya dikatakan untuk Allah adalah sebagai penghargaan. Hadis ini sebagian merupakan hadis qudsi dan sebagian lagi hanya hadis biasa. Hadis biasa ialah dari dan puasa itu merupakan benteng sampai akhir hadis. Iya. Terus? Dan puasa itu merupakan benteng, maka ketika datang saat berpuasa, janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau memaki-maki, dan seandainya dicaci oleh seseorang atau diajaknya berkelahi, hendaklah dijawabnya,
saya ini berpuasa sampai 2 kali. Demi Tuhan yang namanya, maksudnya yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari bau kasturi. Dan orang yang berpuasa itu akan beroleh 2 kegembiraan yang menyenangkan hati, yaitu dikala berbuka, ia akan bergembira dengan berbuka itu. Dan yang kedua, di saat menemui Tuhannya nanti, ia akan bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasai. Ya, jadi kulu ya setiap amal ibni Adam, amalnya anak Adam itu ya lahu untuk dirinya, puasa untuk dirinya, sholat untuk dirinya, haji untuk dirinya, sedekah untuk dirinya, ilasyam, kecuali puasa, ya. Fa'inahu, sesungguhnya puasa itu li untukku, ya. Jadi puasa itu khusus dihargai oleh Allah. Puasa itu saking besarnya martabatnya untukku. Meskipun sebenarnya semua ibadah itu adalah untuk Allah. Tapi di sini puasa diakui oleh Allah. Fa'inahu li, ya. Wa ana ajzibih, dan aku sendiri yang memberi pahala orang yang berpuasa itu. Ini saking penghormatannya. Kalau yang lainnya pahala sholat, ya pahala sedekah itu diserahkan kepada malaikat yang akan mencatatnya, menuliskan pahalanya berapa. Ini di sini aku. Wasyamu junatun, dan puasa itu adalah merupakan suatu benteng atau perisai. Artinya memelihara diri dari segala macam maksiat dan syahwat hawa nafsu. Junatun. Jadi orang yang berpuasa itu tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, ya. Misalnya mengumpat, ya, mencaci, menghina, atau bahkan melampiaskan syahwatnya dengan onani misalnya, ya. Ini tidaklah dia mengartikan perbuatan-perbuatan keji. Wasolatu wasyamu junatun. Puasa itu adalah benteng, ya, menghalangi dirinya dari perbuatan maksiat. Fa'idha kana yaumu saumin ahadikum, kalau seseorang itu di antara kalian itu sedang berpuasa atau mengerjakan puasa, maka pesannya, ya, fala yarfus, janganlah berkata dengan perkataan kata keji, ya. Ya, perkataan rofas itu ialah mengangkang segala keinginan yang berbau syahwat, ngomong-ngomong yang akan memancing syahwat hawa nafsu itu dilarang. Atau termasuk barangkali kalau di bulan Ramadan melihat film-film atau cerita-cerita yang mendatangkan syahwat, itu semua termasuk rofas, ya. Fala yarfus wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh, jahil, ialah buruk pekerti, ya, pada sebagian perbuatan, ya, seperti berteriak-teriak, membentak-bentak, ngomong, mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai oleh orang. Itu namanya yajhal, ya. Dan jangan berkata dengan perkataan yang bodoh, ya. Wala yashab, jangan juga berteriak-teriak, wala yajhal, dan jangan berlaku sebagai orang yang bodoh. Fa'in satamahu akadun, kalau ada seseorang itu mencaci maki, nah kita dicaci maki oleh seseorang, al kota lahu, atau diajak bertengkar, berkelahi, falyakun, maka hendaklah katakan, ini so'imun, aku sedang berpuasa. Ini so'imun, aku sedang berpuasa 2 kali. Marota ini 2 kali. Jadi jangan dilayanilah gampangannya. Kalau ada orang yang mengejak berdebat, mengejak ngomong yang tidak ada manfaatnya sementara kita puasa. Waladzi nafsi Muhammad biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, la khulufu fami so'imi, ya, so'im, ya,
bau mulut seorang puasa atyabu lebih wangi indallahi di sisi Allah yaumal kiamah di hari kiamat min rihil misk dari bau minyak kasturi. Jadi kalau kita perhatikan orang yang berpuasa itu baunya mungkin karena pengaruh perut kosong ya, pengaruh perut kosong dan mulut mungkin ya yang tidak suka gosok gigi itu baunya nggak enak. Itu kata Allah Ta'ala besok dari kiamat menurut Allah maka dia akan lebih wangi dari minyak kasturi ya. Wali so'imi dan bagi orang yang berpuasa itu farhatani akan mendapatkan nanti 2 kegembiraan. Jadi bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Ya. Ya rohuhuma yang mereka akan bergembira dengan keduanya. Yang pertama, ida aftoro, tatkala berbuka. Ya, fariha bi fitrihi, dia bergembira senang karena dia berbuka. Coba kalau kita di masjid begitu Allahu Akbar, maghrib senang sudah. Semua bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ya, atau berdoa dengan doa berbuka puasa. Ya. Apa ini? Apa lupa saya. Kalau yang biasa apa Pak? Zahabat tama'u wa talatul Oh, uruk. zahabat tama'u wa talatul uruk wa sabatal ajru insyaallah. Ya gitu kan kita doa, itu yang sahih, tapi ada yang berdoa dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakal dan seperti ya. Ada yang doa-doa ini yang tidak sahih yang datang dari Nabi. Yang sahih yang disebutkan Pak Tomo tadi, zahabat tama'u wa talatul uruk wa sabatal ajru insyaallah ya. Jadi telah basah tenggorokan dan telah tetap pahalanya ini. Nah, ya, idza aftara tatkala berbuka, farika mereka bergembira bifitri dengan berbuka puasa itu. Yang pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu. Yang kedua, tatkala ketemu dengan Rabbnya besok di akhirat, fariqu bisyamihi, ya, mereka akan bergembira dengan puasanya karena Allah ridho, dia diterima oleh Allah dengan senyum dan akan diberikan surga yang khusus, pintunanya pintu Ar-Rayyan. Hadis yang kedua, monggo Pak Tomo. Hadis yang kedua, dan menurut riwayat Bukhari dan Abu Dawud, hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. Puasa itu merupakan benteng. Maka jika salah seseorang di antaramu berpuasa, janganlah ia berkata keji dan memaki-maki. Seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencaci makinya, hendaklah dikatakan, saya ini berpuasa sampai 2 kali. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Maka firman-Nya, tinggal ditinggalkannya makan minum dan nafsu syahwatnya karena aku. Puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya ganjaran, sedang setiap kebajikan itu akan mendapat ganjaran 10 kali lipat. Iya, ya ini hampir sama dengan tadi ya. Dia apa namanya hadisnya ya, hanya redaksinya agak berbeda. Demikianlah juga ya, sahabat itu meriwayatkan hadis berdasarkan apa yang dipahaminya. Jadi dia tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mesti sama di mana-mana ya. Tentang puasa, tentang apa sama, ayatnya sama, bunyinya sama. Apakah domah kasrahnya juga sama. Tapi hadis itu boleh diriwayatkan dengan artinya saja. Jadi seperti misalnya Bapak untuk menyampaikan ya, kepada orang lain, cukup artinya, cukup maknanya saja disampaikan sudah dibenarkan. Nabi ya bersabda bahwa nanti di akhirat bau mulutnya seorang yang berpuasa itu di akhirat nanti lebih wangi dari bau kasturi. Itu aja. Ya tidak usah persis dengan apa yang ada di hadis itu tidak apa-apa karena intinya adalah seperti itu. Jadi
Ini keutamaan. Keutamaan yang ketiga menurut hadis ketiga, monggo Pak. Hadis yang ketiga, dan diterima dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, puasa itu dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Maka berkata puasa, ya Tuhan, Engkau larang ia makan dan memuaskan syahwat di waktu siang. Dan sekarang ia minta syafaat padaku karena itu. Dan berkata juga Al-Quran, Engkau larang ia tidur di waktu malam. Sekarang ia meminta syafaat kepadaku mengenai hal itu. Maka syafaat kedua mereka pun diterima oleh Allah. Iya, ya. Jadi syafaat itu adalah pertolongan, ya, pertolongan yang diberikan hak oleh makhluknya untuk memberi pertolongan kepada siapa yang digendaki oleh Allah. Siapa yang bisa ditolong, ditunjuk oleh Allah, siapa yang bisa memberi pertolongan ditunjuk oleh Allah. Yang bukan manusia, di antara amalnya adalah yang disebutkan di sini adalah puasa dan bacaan Al-Quran. Dua-duanya itu besok menghadap kepada Allah, mohon kepada Allah untuk orang yang sering berpuasa atau puasa Ramadan ini dan orang sering baca Al-Quran ini jangan dimasukkan neraka gitu seandainya ya. Jadi dia maksudnya jangan, ya Allah jangan dimasukkan neraka dia. Karena dia sering kalau malam hari baca Al-Quran, kemudian dia kalau siangnya puasa, kedua-duanya datang kepada Allah memohon syafaat, supaya orang itu diselamatkan dari azab yang pedih, maka kesyafaat keduanya diterima, maka orang yang berpuasa dan orang yang sering baca Al-Quran itu akhirnya terselamatkan dari siksa yang pedih. Ya. Kemudian hadis yang keempat, monggo Pak. Hadis yang keempat diterima dari Abu Umamah, katanya, saya datang kepada Rasulullah SAW, lalu saya katakan, suruhlah aku dengan semacam amal yang akan dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu berpuasa, karena tidak ada tandingannya tentang puasa itu. Lalu saya datangi Nabi kedua kali, maka sabdanya hendaklah kamu berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ahmad. Ya, hadis itu menerangkan bahwa puasa itu adalah satu amalan yang paling utama, ya. Maka tatkala sahabat itu memohon kepada Nabi penjelasan, ya, suruhlah aku dengan sesuatu macam amal yang akan dapat memasukkanku ke dalam surga, maka Rasulullah bersabda, alaika bisyam, ya, hendaklah bisaum, hendaklah kalian berpuasa, fa innahu la idlalahu, karena puasa itu tidak ada bandingannya, ya. Suma ataituhu, kemudian dia mendatanginya asaniata, dari kali yang kedua minta juga suatu arahan supaya diberikan amalan yang amalan itu dapat memasukkan ke dalam surga, ya, menjauhkan dari api neraka. Maka dia bersabda tetap, faqala alaika bisyam, hendaklah kau senantiasa berpuasa. Jadi puasa-puasa sunnah yang kita kerjakan ini manfaatnya sangat luar biasa, karena dia adalah satu amalan yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam surga. Yang kelima, monggo Pak. Yang kelima, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, setiap seorang hamba berpuasa satu hari dalam perang Sabir, maka dengan hari itu Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Ya, ini ada lagi dari Sa'id Al-Khudri ini, bahwa Nabi bersabda, la yasumu abdun, tidaklah seorang hamba berpuasa yauman satu hari saja, fi sabilillah, di jalan Allah, illa ba'adallahu, kecuali Allah akan menjauhkan bidzalika, dengan puasa itu,
al-yauma pada hari itu anaru api neraka an wajahi dari wajahnya zabina harikon ya 70 tahun 70 harik gitu 70 tahun di sini itu diterjemahkan. Jadi puasa itu memang sesuatu yang luar biasa. Nah ini masih pembahasannya tentang puasa, belum puasa Ramadan, keutamaan puasa saja ya. Tentunya nanti masuknya pada puasa Ramadan yang terakhir yang keenam, monggo Pak. Yang keenam, dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya surga itu mempunyai sebuah pintu disebut Ar-Rayyan, artinya basah melimpah. Maka dipanggil pada hari kiamat, wahai mana orang-orang yang berpuasa? Lalu bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutupkanlah. Iya, jadi ini khusus Ar-Rayyan ya. Disebutkan di sini tidak hanya puasa Ramadan, hanya secara khusus puasa. Jadi siapa yang senang puasa, ya itulah sudah mempunyai kaplingan mereka di dalam surga yang namanya pintunya nanti ada Ar-Rayyan, dipanggil ya. Aina soimuna, di mana orang yang dulu tatkala dunia senang puasa, senantiasa suka puasa, faida kalau akhiruhum, tatkala yang terakhir sudah masuk, ugliku dari ya, kemudian dikunci kembali pintu itu jadi tidak ada yang bisa masuk selain orang yang suka berpuasa. Nah, sekarang saya lanjutkan rahasia-rahasia puasa ini ya. Di sini saya bacakan di dalam pedoman puasa ini. Seyogyanya seseorang yang berpuasa itu dengan sungguh-sungguh sepenuh tenaga dan siap supaya puasanya diterima. Ya apa carane puasa yang kita kerjakan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ia harus menjaga adab-adab berpuasa ya. Ya, seperti ini. Yang pertama ya adab-adab puasa itu mengurangkan kekuatan badannya itu, mengurangkan makan dan minum supaya dengannya tinggilah jiwa keikhlasan ya. Supaya kita itu tambah ikhlas kepada Allah tatkala beribadah kepada Allah. Ini rahasianya. Maka dari itu kalau kita sudah puasa, sudah lemah, maka kita membutuhkan di luar kita makanan yang biasa-biasa yang kita biasa tidak begitu butuh. Di saat kita berpuasa, seteguk air, sesuap nasi itu sangat dibutuhkan. Maka muncullah di dalam dirinya jiwa yang lemah lembut nantinya. Yang kedua, bersifat dengan salah satu sifat Allah, yaitu tidak makan dan tidak minum, dan menyerupakan diri dengan orang-orang yang muqarrabin, yang menahan diri menuruti keinginan syahwat keduniaan. Ya. Jadi kita berlaku seperti orang-orang yang muqarrabin dengan puasa itu, rahasianya seperti itu, biar tidak mengumbar hawa nafsu saja, mencari dunia memuaskan nafsunya. Yang ketiga, membiasakan diri bersabar dalam kesulitan serta menguatkan iradat atau cita-cita ya. Kalau cita-cita masuk surga itu harus mengerjakan ini, dilarang melakukan itu, maka kita harus sungguh-sungguh. Meskipun kita perut lapar ya, haus, kemudian tidak ada orang membuka kulkas, di makanan minuman segar-segar, kita tidak akan meminum dan tidak akan memakannya. Kenapa? Karena kita orang beriman dan itu ditumbuhkan ya di saat berpuasa, sehingga orang yang berpuasa betul-betul orang yang beriman dan akan mencapai derajat yang takwa. Yang keempat, mengingatkan bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat hina, yang membutuhkan makan minum ya dari Allah. Kalau kita masih butuh kepada Allah makan dan minumnya, kenapa kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kelima, menjaga diri ya dari jatuh ke dalam jurang dosa dan maksiat. Karena tadi asyamu junatun, puasa itu adalah benteng dari perbuatan maksiat, benteng dari api neraka, benteng dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang lain ya. Yang keenam adalah menggerakkan orang yang berpunya, orang kaya,
atau orang yang kaya-kaya itu untuk menolong orang-orang yang papa dan miskin. Karena dia merasakan betapa lemahnya, butuhnya makanan ini. Kita satu hari saja seperti ini padahal ada yang kita makan. Bagaimana orang miskin itu sudah mungkin berjam-jam atau berhari-hari makannya seadanya dan dia tidak pernah bisa kenyang, ya. Ini nanti terfikir untuk menolong orang lain, ya. Di antara rahasia puasa itu seperti itu. Maka di Ramadan, setelah akhir Ramadan diperintahkan mengeluarkan zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu zakat yang harus dikeluarkan karena pensucian kita dari dosa-dosa setelah kita puasa 1 bulan Ramadan dengan sedikit mengeluarkan harta yang kita miliki. Dan kita tidak dituntut banyak-banyak, ya 3 kilogram beras, karena beras itu yang sangat dibutuhkan. Kalau kita mempunyai kelebihan, ya dikasih uang, tambah uang, tidak apa-apa, ya. Famang tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang dengan kerelaan hati memberikan nilai lebih, maka kelebihan nilai yang diberikan dari yang wajib itu adalah akan kembali kepada dirinya sendiri, ya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah menghidupkan kekuatan pikiran dan basyirah, penglihatan hati. Jadi orang yang berpuasa itu pikirannya jernih, hatinya bening, ya, sehingga melihat sesuatu itu sesuai dengan, ya, hakikat yang sebenarnya. Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, apabila perutmu telah penuh sesak dengan makanan, ya, tidurlah pikiranmu." Kalau kita keluar gentuk ngantuan, gitu, maka tidurlah pikiranmu. Keluhlah hikmah. Jadi tidak bisa mengatakan kata-kata hikmah yang ngomongannya tidak bisa menarik, ya, perhatian orang karena penuh otaknya, ya, penuh makanan. Keluhlah hikmah dan berhentilah segala anggotamu, ya, untuk beribadat kepada Allah, serta hilanglah kebersihan hati, ya, dan jiwamu, ya, dengan pengertian. Jadi kalau gitu dengan berpuasa menjernihkan jiwa, membeningkan hati. Maka bagi orang yang kepingin menghafal Al-Quran, kemudian mengerti, memahami, maka biasanya mereka kalau di pondok-pondok itu disuruh banyak berpuasa, ya. Padahal berpuasa kalau kita lihat, saya rasakan itu, ya, mungkin karena sudah tua barangkali, ya, tambah lemes, gak iso hafalan. Tetapi berkahnya, ya, sedikit kita baca, mudah ingat kalau kita puasa seperti itu. Nah, yang ketiga, hikmah puasa. Sebenarnya hikmah puasa itu telah diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu untuk mencapai, menuju tangga takwa, ya, menjadi tangga yang menyampaikan kita kepada derajat mutakin. Jadi itu sebenarnya hikmahnya puasa, ya. Ustaz nomor 5, Ustaz. Ustaz nomor 5, Ustaz, menjaga diri dari menjaga diri jadi jatuh ke dalam jurang dosa dan maksiat. Ya, ya. Atur nuwun, Ustaz. Ya. Saya lanjut. Jadi hikmahnya puasa itu yang jelas adalah untuk mencapai derajat takwa, ya, di sini, ya. Kemudian dengan memperhatikan dan mempelajari rahasia-rahasia puasa, kita berkesimpulan bahwa Allah mempardukan puasa atas kita, ya, adalah satu. Ya. Kenapa dipardukan? Satu, untuk menanam rasa sayang dan ramah, ya, kepada fakir miskin, supaya kita mencintai. Kemarin kan ada pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, ya, kepada Abu Hurairah itu, supaya dekat dengan orang miskin dan mencintai orang miskin. Dan puasa itu akan bisa menghasilkan cinta kepada orang miskin, ya. Lihat gak gampangnya gitu lah, ya. Jadi kita tuh terasa betul rezeki yang diberikan oleh Allah tuh kasih sayang Allah, bukan karena kekuatan kita. Kalau saya rasakan, ya, meskipun pensiunnya gak banyak, ya, dari golongan 3B saya ini, ya, pensiun, ya, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan sedikit usaha untuk makan 1 bulan. Ya sudah tua-tua ini kalau tidak dapat pensiunnya berapa, ya?
Saya pensiunnya golongan 2B. 2B itu Bapak saya tahu berapa. Tapi Allah Ta'ala memberi kecukupan. Nanti dan kita bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Jadi yang pertama adalah untuk menanam rasa sayang dan ramah kepada fakir miskin. Ya. Yang kedua adalah untuk membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah. Jadi orang berpuasa itu orang semestinya amanah. Kalau sampai kiamat nggak layak bagi seorang yang ahli puasa. Kita mengetahui bahwa puasa itu suatu amalan Allah yang berat dan sulit. Ya. Maka apabila kita dapat memelihara amanah Allah dengan sempurna, terdidiklah kita untuk memelihara segala amanah yang dipertaruhkan kepada kita. Jadi kalau kita amanah dari Allah, nggak ada orang nggak makan barang yang halal itu kalau Allah Ta'ala nggak boleh dimakan sementara, betul-betul nggak dimakan. Kumpul suami istri atau bersenggama itu halal, boleh kapan saja waktunya. Tetapi tatkala puasa, siang jangan ya, bisa dilakukan. Makan minum boleh, kemudian kalau siang hari jangan ya, maka orang itu tidak mau melanggar sedikit pun dan akan dikerjakan secara konsekuen, secara amanah. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, untuk menyuburkan dalam jiwa kita kekuatan menderita bila kita terpaksa menderita dan untuk menguatkan kemauan atau iradat. Jadi orang puasa kan susah makannya, ya mungkin mencarinya. Ini untuk supaya kita nanti suatu saat dalam kondisi yang seperti yang orang puasa itu kita sudah terbiasa, tidak kaget lagi. Itulah kehidupan. Karena apa? Memang orang-orang yang senantiasa tetap dalam bergelimangan harta itu tidak merasakan ya opo rasanya orang yang tidak ada makanan. Nah, hari ini bahkan kita tidak tahu besok makan apa. Ya, saya masih ingat dulu sekolah yang saya ikuti itu orang yang tidak punya. Jadi dia itu kalau ngasak itu mencari padi ya yang sudah ditunai sisa-sisa itu. Ya, ngasak itu di sawah, kalau orang sudah digampungi padi itu, nanti dapat sedikit digoreng. Digoreng setelah itu ditumbuk jadi beras, dimasak sore, kemudian ada sedikit garam, dikasih garam sekaligus, kemudian di sana ada apa itu yang namanya sambal ya, membuat sambal ya, itu dari dari lombok yang cuman digodok saja, itu dikasih garam saja, tidak ada yang lain ya, karena tidak ada. Itulah orang-orang yang tidak punya di pada saat itu ada orang yang seperti itu. Jadi kalau sekarang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah ya saat itu. Maka kalau saya pulang ke Banyuwangi, senantiasa ingat pada orang yang saya dulu pernah gabung dengan dia ya selama di SMP SMA itu, ya saya sedikit ada apa ya zakat saya gitu ya, bawa ke sana, senang ya luar biasa ya yang diberikan ini, yang dulu ini. Ya orang-orang seperti itu ada. Maka dari itu kalau orang berpuasa itu mengenanglah ya orang-orang yang miskin itu masih ada sampai sekarang itu. Pakaian saja ya, kalau hari raya ini mungkin nggak bisa membeli pakaian yang baru, pakaian yang lama itu diwenter. Ya, barangkali kalau kita melihat di sini nggak ada, ternyata di desa seperti itu masih ada. Nah, yang terakhir adalah adab-adab puasa. Ya, adab-adab segala rahasia dan segala hikmah puasa yang telah kita perbincangkan tiada diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa sekiranya mereka tidak memelihara adab-adab puasa dengan sebaik-baiknya. Maka di sini disampaikanlah adab-adab puasa supaya kita memperoleh apa yang kita akan dapatkan tatkala kita puasa di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama adab-adab puasa adalah menjauhkan diri dari segala rupa yang merusakkan puasa. Ya. Menjauhkan diri dari mengumpat, menggunjing,
mencela, memaki, menista, dan sebagainya. Jadi kalau kita puasa, ya jangan enak aja ngerasani orang, membicarakan keburukan orang. Maka angtah bata amalukum wa antum la tash'urun. Maka amalmu itu sudah habis. Ya kamu nggak sadar. Pahala puasamu sudah tidak ada, kamu tidak sadar. Barangkali secara fikih puasamu sah, tapi tidak ada pahalanya. Karena apa? Sudah batal pahalanya. Ya, wa antum la tash'urun, dan kamu tidak sadar bahwa amalmu itu sudah batal karena tidak bisa menjaga adab-adabnya puasa itu. Ya. Rasulullah bersabda, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, ya, perkataan dusta, ya, wal amali, dan amal-amal yang buruk, wal jahl, dan perbuatan yang bodoh, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada puasa kita meninggalkan makan dan minum. Jadi kalau kita tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatannya itu, ya puasa kita tidak dibutuhkan oleh Allah sama sekali. Ya, diberitakan juga oleh Imam Tabrani dari Abu Ubadah, ya, puasa itu junah, asyamu junatun, ya, puasa itu junah selama ia, ya, si shaim yang berpuasa itu tidak merusakkannya dengan dusta dan umpatan. Ya, ini betul-betul kita jaga. Jangan sampai kita berpuasa itu mengumpat, mencaci, atau menghibah. Ternyata itulah yang menghabiskan puasa kita. Kita sudah tidak makan, tidak minum, tapi ternyata nanti dilihat isinya tidak ada kosong isinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum saja, namun berpuasa itu adalah juga dari perkataan kotor, caci maki, dan umpatan. Jangan sampai kita mengutakan. Jadi puasa itu sebenarnya melingkupi seluruhnya. Jadi ini termasuk adab-adab dan orang yang berpuasa. Satu lagi, ya, dari juga Ibnu Khuzaimah, dari Abu Hurairah, ya, dan dari Tabrani, kemudian berasal dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, apabila pendengaranku, ya, beberapa banyak orang yang berpuasa, hasil yang diperolehnya dari puasanya hanyalah lapar dan haus saja. Dan berapa banyaknya orang yang sholat malam, hasilnya yang diperolehnya hanyalah, ya, merupakan berjaga malam saja. Artinya tidak mendapat pahala sholat malam, tidak mendapat pahala puasa karena tidak menjaga adab-adabnya. Ya, ini barangkali sekitar yang bisa disampaikan. Monggo, ya, saya akan kembalikan kepada Pak Azwar. Barangkali kalau masih ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan.